video kali ini, topik pertama kita yang pertama adalah barisan dan topik kedua adalah deretan. Barisan dalam matematika bisnis adalah urutan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu dan memiliki selisih tetap antara setiap dua suku berurutan. Barisan aritmatika adalah salah satu jenis barisan yang sering juga digunakan dalam matematika bisnis. Barisan aritmatika memiliki selisih atau beda yang tetap antara setiap dua suku berurutan. Barisan aritmatika dapat juga digunakan untuk memprediksi perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu, sehingga seseorang dapat memprediksi skala keuntungan atau kerugian yang akan dihadapinya. Selain itu, rumus barisan aritmatika juga dapat digunakan untuk menentukan suku ke n dari suatu barisan dan menghitung jumlah n suku pada rentang tertentu. Dalam konteks bisnis, pemahaman mengenai aritmatika dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat, serta mengoptimalkan keuntungan yang didapatkan. Berikut merupakan jenis-jenis barisan. Yang pertama adalah barisan aritmatika, yaitu barisan yang memiliki selisih atau beda yang tetap antara setiap dua suku berurutan. Barisan aritmatika juga sering digunakan untuk memprediksi perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu, sehingga seseorang dapat memprediksi skala keuntungan atau bahkan kerugian yang akan mereka hadapi. Yang kedua adalah barisan geometri, yaitu barisan yang memiliki rasio atau rasio yang tetap antara setiap dua suku berurutan. Barisan geometri sering digunakan untuk memprediksi perkembangan usaha yang mengalami pertumbuhan eksponensial dari waktu ke waktu. Yang ketiga merupakan barisan Fibonacci, yaitu barisan yang setiap sukunya merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Barisan Fibonacci sering juga digunakan dalam analisis pasar keuangan dan investasi. Dan yang terakhir, barisan eksponensial, yaitu barisan yang memiliki rasio yang tetap antara setiap dua suku berurutan, namun rasio tersebut lebih besar dari satu. Barisan eksponensial sering juga digunakan dalam analisis pertumbuhan populasi dan pasar. Berikut merupakan contoh soal dari barisan. Sebuah perusahaan memulai produksi suatu produk pada bulan Januari. Setiap bulan, jumlah produksi produk tersebut meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada bulan pertama, perusahaan memproduksi 100 unit produk. Hitunglah jumlah produksi pada bulan Mei dan total produksi selama 6 bulan pertama. Kita dapat menggunakan konsep barisan geometri. Untuk menyelesaikan masalah ini, barisan geometri adalah barisan di mana setiap suku diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan konstanta yang sama yang disebut rasio. Diberikan suku pertama Januari sama dengan 100 unit. Rasio peningkatan produksi setiap bulan sama dengan 10%, yaitu 0,10. Kita dapat menghitung jumlah produksi pada bulan Mei dengan mengalihkan suku pertama, yaitu Januari, dengan rasio yang ditingkatkan hingga Mei 4 bulan kemudian. Jumlah produksi pada bulan Mei sama dengan suku pertama dikali rasio pangkat 4. Jumlah produksi pada bulan Mei sama dengan 100 dikali 1 ditambah 0,10 pangkat 4. Jumlah produksi pada bulan Mei sama dengan 100 dikali 1,10 pangkat 4. Jumlah produksi pada bulan Mei sama dengan 100 dikali 1,4641. Jumlah produksi pada bulan Mei sama dengan 146,41 unit. Jadi, pada bulan Mei perusahaan akan memproduksi sekitar 146,41 unit. Untuk menghitung total produksi selama 6 bulan pertama, kita dapat menggunakan rumus jumlah N suku barisan geometri. Jumlah produksi selama 6 bulan sama dengan suku pertama dikali 1 min rasio pangkat N atau 1 min rasio. Di sini, N sama dengan 6 dikali 6 bulan dari suku pertama sama dengan 100 unit, rasio sama dengan 0,10.
Jumlah produksi selama 6 bulan sama dengan 100 dikali 1 dikurang 0,10 pangkat 6 atau 1 dikurang 0,10. Jumlah produksi selama 6 bulan sama dengan 100 dikali 1,0,000001 atau 0,90. Jumlah produksi selama 6 bulan sama dengan 111,11 unit. Jadi total produksi selama 6 bulan pertama adalah sekitar 111,11 unit. Selanjutnya adalah deretan. Deretan dalam matematika bisnis adalah serangkaian bilangan yang terbentuk dengan pola yang teratur dan memiliki peran penting dalam analisis ekonomi dan bisnis. Ada dua jenis deretan dalam matematika, yaitu deret hitung dan deret ukur. Deret hitung adalah deret yang suku-sukunya memiliki perbedaan yang sama, sedangkan deret ukur adalah deret yang suku-sukunya memiliki perbandingan yang sama jika perbandingkan dengan suku sebelumnya secara berurutan. Beberapa rumus terkait deretan seperti rumus untuk menghitung suku ke n, jumlah, atau cara mencari beda dari suatu deretan dapat digunakan juga untuk menganalisis perkembangan variabel tertentu dalam kegiatan usaha seperti produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal. Jenis-jenis deretan juga ada dua, yaitu yang pertama deret hitung, merupakan deret yang suku-sukunya memiliki perbedaan yang sama. Yang kedua deret ukur, yaitu deret yang suku-sukunya memiliki perbandingan yang sama jika dibandingkan dengan suku sebelumnya secara berurutan. Contoh soal deretan yaitu sebuah perusahaan memproduksi 100 unit barang pada bulan pertama, kemudian meningkatkan produksi sebanyak 10 unit setiap bulannya. Berapa total produksi perusahaan pada bulan ke-10? Dalam soal ini, kita dapat mengidentifikasi bahwa produksi perusahaan membentuk suatu barisan aritmatika dengan suku pertama A sama dengan 100 dan beda B sama dengan 10. Kita dapat menggunakan rumus untuk mencari suku ke N pada barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka untuk mencari total produksi perusahaan pada bulan ke-10, kita perlu mencari suku ke-10 pada barisan aritmatika tersebut. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita dapat menghitung U10 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U10 sama dengan 100 ditambah 10 dikurang 1 dikali 10. U10 sama dengan 100 ditambah 90. U10 sama dengan 190. Jadi, total produksi perusahaan pada bulan ke-10 adalah 190 unit. Kesimpulan video kali ini adalah dalam matematika bisnis, barisan aritmatika sering digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tertentu dalam kegiatan usaha seperti produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau bahkan penanaman modal. Rumus terkait barisan aritmatika seperti rumus untuk menghitung suku ke N, jumlah, atau bahkan cara mencari beda dari suatu barisan aritmatika dapat juga digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena dalam bisnis dan ekonomi.